Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur Sajidan. Di sini saya akan melaksanakan tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu mengenai materi model infrastruktur jaringan. Di sini saya dari kelas TIB dengan NIM 2205 1204061. Oke, langsung masuk ke materinya. Di sini yang akan saya bahas yaitu mulai dari pengertian jaringan, penerapan jaringan terpusat dan terdistribusi serta pengertiannya, kemudian pembagian jaringan berdasarkan cakupan, berdasarkan akses, berdasarkan cara membangunnya, topologi jaringan, kemudian pembagian jaringan berdasar siarannya, dan berdasarkan penggunaan kabel. Untuk materi yang pertama, pengertian infrastruktur jaringan. Jaringan komputer sendiri yaitu sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer membentuk himpunan interkoneksi antar komputer-komputer yang mandiri atau otonom. Dalam jaringan ini, komputer-komputer tersebut dapat berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan bertukar informasi satu sama lain. Hal ini memungkinkan berbagai jenis aplikasi, termasuk berbagi file, mencetak akses internet bersama, dan berkolaborasi dalam lingkungan kerja yang terhubung. Jaringan komputer juga dapat membentuk dasar bagi internet yang merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Di sini ada dua model jaringan komputer, yaitu yang pertama jaringan komputer terpusat dan yang kedua jaringan komputer terdistribusi. Untuk jaringan komputer terpusat atau centralized network adalah jenis jaringan komputer di mana semua perangkat, data, dan sumber daya utama terpusat atau dikelola dari satu titik pusat. Jadi semisal sumber daya utamanya seperti servernya apabila down, hal tersebut akan memungkinkan tidak berfungsinya seluruh user atau pengguna-pengguna yang terhubung ke jaringan tersebut. Sedangkan untuk jaringan komputer terdistribusi sendiri yaitu sistem perangkat lunak yang dibangun di atas jaringan dengan tingkat keterpaduan dan transparansi yang ditentukan oleh perangkat lunak, bukan perangkat keras. Perbedaannya terletak pada sistem operasi yang digunakan. Pengguna sistem terdistribusi tidak perlu menyadari banyaknya proses yang terjadi di latar belakang. Untuk sistem komputer terdistribusi, bedanya dengan jaringan komputer terpusat, yaitu ketika mereka tadi down. Untuk komputer terpusat, apabila servernya down ya sudah semuanya langsung down juga. Apabila untuk komputer terdistribusi, apabila satu server down, maka untuk user bisa dialihkan untuk mengakses ke server yang lain. Jadi tidak akan memengaruhi apabila salah satu server itu down. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Untuk pembagian jaringan berdasarkan cakupannya sendiri dibagi menjadi 4. Biasanya bisa juga dibagi menjadi 3. Untuk PAN sendiri tidak diikutkan. Mulai dari yang terkecil yaitu PAN. PAN itu artinya yaitu Personal Area Network. Biasa digunakan untuk perangkat pribadi kita. Contohnya itu mouse, headphones, atau printer yang terhubung secara personal pada perangkat kita. Jadi beberapa orang atau sumber tidak menyakupkan PAN ini sebagai pembagian jaringan berdasarkan cakupannya sendiri, berdasarkan cakupan. Yang kemudian yaitu Local Area Network atau LAN, yaitu pembagian jaringan dalam suatu ruang lokal. Contohnya itu seperti penggunaan jaringan di kelas ataupun lab. Yang kemudian yaitu yang berikutnya MAN, artinya Metropolitan Area Network, yaitu tingkat selanjutnya dari pembagian jaringan. Biasa diterapkan dalam suatu wilayah yang lebih besar seperti kota, kabupaten, ataupun provinsi. Dan yang terakhir atau yang paling besar yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang sudah mendunia atau bisa juga langsung kita sebut sebagai internet itu sendiri. Yang kemudian yaitu pembagian jaringan berdasarkan akses. Yang pertama yaitu internet tadi.
Internet itu bisa kita anggap sebagai jaringan komputer yang bisa diakses oleh setiap orang atau secara umum. Jadi tidak ada eee, pembatasan untuk beberapa kalangan atau golongan tertentu saja, atau tidak ada ketentuan-ketentuan, hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses itu sendiri, mengakses internet. Untuk internet sendiri yaitu hampir sama, bahkan bisa dikatakan sama dengan internet, tetapi cara aksesnya sedikit berbeda. Internet tidak semua orang bisa mengakses jaringan tersebut secara langsung. Butuh izin ataupun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang untuk mengakses internet itu tersebut. Seperti penggunaan intranet yaitu seperti dalam organisasi-organisasi tertentu, seperti dalam bank ataupun perusahaan-perusahaan besar yang lainnya yang datanya perlu keamanan yang lebih dan tidak bisa diletakkan atau disebarkan melalui internet. Yang kemudian yaitu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur dan ad hoc. Nah, infrastruktur itu jaringan yang komputer yang dirancang dengan struktur yang tetap dan terorganisir. Seperti contohnya itu ya jaringan-jaringan yang memang diniatkan dibangun untuk akses yang permanen, seperti jaringan yang dibangun di dalam lab, dalam suatu gedung, ataupun kelas-kelas yang memang niat awalnya itu diperuntukkan untuk jangka waktu yang lama. Untuk ad hoc sendiri yaitu jaringan yang biasanya disebut peer to peer, adalah jenis jaringan yang dibentuk secara sementara atau spontan oleh perangkat yang saling terhubung tanpa memerlukan infrastruktur yang tetap, seperti yang sering kita gunakan yaitu tethering atau hotspot dari perangkat kita seperti smartphone ataupun laptop, atau bisa juga Bluetooth. Nah, ini tuh sifatnya tidak permanen atau hanya sementara. Yang kemudian yaitu ada topologi jaringan. Untuk topologi jaringan secara umum dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu topologi bus, ring, star, extended star, kemudian hierarchical topologi dan mesh topologi. Masing-masing topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya, contohnya kelebihan topologi bus, misal biaya instalasi yang murah, kemudian penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah, dan topologinya yang sederhana. Untuk kekurangannya yaitu apabila kabel dari topologi bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain, dan mengirim datanya atau menerima datanya pun kurang efisien dan sering terjadi tabrakan. Kemudian untuk topologi star yaitu kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini akan tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain, kemudian bersifat fleksibel dan tingkat keamanannya pun bisa dibilang cukup baik. Untuk kekurangannya yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah juga. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal dan jaringannya pun sangat tergantung pada terminal pusat. Nah, untuk kelebihan atau kekurangan dari topologi yang lain mungkin bisa dieksplor lagi sendiri. Kemudian yaitu pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Seperti yang kita ketahui, mungkin sudah banyak yang tahu, untuk pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel yaitu ada dua, yaitu kabel atau menggunakan kabel itu sendiri, ataupun nirkabel tanpa kabel, biasanya menggunakan gelombang radio ataupun sinyal-sinyal yang lainnya. Kemudian yaitu jaringan
dibagi berdasarkan siarannya, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unicast, broadcast, dan multicast. Untuk unicast yaitu satu ke satu. Jadi hanya dikhususkan dari server atau pusat, dikhususkan kepada satu user atau penerima. Untuk broadcast yaitu satu ke banyak atau ke grup. Nah, ini dikhususkan dari satu server ke semua grup, ke semua user atau semua penerima. Nah, untuk multicast yaitu multicast hampir mirip dengan broadcast, tapi bedanya untuk multicast yaitu tidak ke semua pengguna, hanya ke beberapa pengguna saja dari server.